Pemirsa, momen haru berlangsung saat orang tua menjemput demonstran remaja di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Para demonstran dipulangkan polisi setelah mengikuti tes rapid dan hasilnya negatif. Para remaja yang diamankan setelah ikut demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar menangis di pangkuan orang tuanya. Para remaja meminta maaf dan mendapat nasihat dari orang tua. Demonstran remaja ini akhirnya dipulangkan setelah polisi mewajibkan mengikuti tes rapid di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar dan hasilnya negatif. Ada 30 orang yang dibebaskan. Mereka tidak terbukti melakukan perusakan saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar yang berakhir ricuh. Setelah kita periksa, tidak ada keterlibatannya langsung di sana. Apakah itu merusak atau dan lain sebagainya. Tetapi mungkin pada saat kejadian, mereka ada di sekitar TKP sehingga diamankan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Hingga kini Polrestabes Makassar telah menetapkan 6 orang tersangka dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang tua dan keluarga menjemput anaknya yang terlibat aksi protes Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 564 orang ditangkap Polda Metro Jaya dalam aksi anarkistis Selasa kemarin sudah dipulangkan. Polda Metro Jaya pulangkan 564 orang yang ditangkap dalam aksi protes Undang-Undang Cipta Kerja. Orang tua yang menjemput anaknya tak kuasa menahan haru dan menangis. Bahkan ada yang pingsan saat akan menjemput anaknya. Mereka yang ditangkap diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pembinaan dan rapid test COVID-19 oleh petugas. Penjemputan dilakukan di pintu gerbang Stadion Polda Metro Jaya Rabu siang. Orang tua yang ingin menjemput anaknya diminta untuk membuat surat pernyataan tertulis agar tidak mengulang perbuatannya. Penjemputan sendiri tadi kan harus dimintai surat-surat. Surat-surat apa aja Pak yang diperlukan buat jemput anaknya? Fotokopi kakak, fotokopi KTP orang tua, terus surat pernyataan yang dibikin kita sendiri. Surat pernyataannya isinya apa Pak? Ya, isinya nama anak, nama orang tua, sama pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi. Oke. Pak, sebelumnya Pak Naskah sendiri tahu nggak sih Pak anak ikut terlibat dalam aksi demo? Nggak tahu saya. Ini juga baru tahu tadi nih. Dadakan saya juga langsung ke sini. Remaja dan anak-anak yang ditangkap tersebut mendapat ajakan untuk melakukan demo melalui pesan di media sosial. Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki aktor intelektual di balik aksi anarkis kemarin. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Bayu Anggara, Wara Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana yang memantau langsung kericuhan pasca unjuk rasa kemarin menyatakan ada keterlibatan kelompok anarko. Dengan lancar, ya mulai jam 1 sampai dengan jam 4 dan kami memang sudah ada kesepakatan akan selesai jam 4. Nah ketika anak NKRI ini selesai, mereka kemudian kembali. Anak-anak anarko inilah yang kemudian bermain. Ada tadi kurang lebih sekitar 600-an. Mereka berupaya memprovokasi. Awalnya kita coba untuk bertahan, untuk tidak terpancing, tetapi mereka terus melempari. Kemudian kami ya dengan dalam kondisi itu kemudian kami melakukan upaya pendorongan dan kami melakukan penangkapan ya. Melakukan penangkapan. Sampai saat ini ya. Jadi ada sekitar 500 orang ya, 500 orang yang kita tangkap, ini termasuk beberapa anarko yang ada di wilayah ya. Anarko anak pelajar ini yang seharusnya mereka itu belajar, malah dia mengikuti aksi kan. Ini seharusnya tidak boleh. Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku terkait video viral mobil ambulans dikejar petugas. Aksi terjadi saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi kejar-kejaran ambulans terjadi di kawasan Menteng, Jakarta saat kericuhan demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada hari Selasa lalu.
Polisi masih mendalami dalang dan penyedia mobil ambulans yang diduga menampung batu untuk digunakan massa saat aksi unjuk rasa. Semuanya masih kita dalami, ya. Tetapi memang dropping makanannya ada. Ada yang mendropping, ada indikasi beberapa kendaraan-kendaraan sudah kita deteksi. Nah ini modus baru lagi sekarang nih, ya, menggunakan kendaraan-kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan-kendaraan apa? Ambulans yang bebas bergerak ini. Dari keterangan keempat penumpang di ambulans ini, mereka menyatakan mobil ambulans yang ditumpangi untuk keperluan logistik berupa konsumsi dan batu bagi para pendemo. Kita tidak melakukan aksi pada tanggal 13 Oktober 2020 ini, tetapi mereka sedang berkumpul di dalam kantor, sedangkan pihak kepolisian sweeping mereka yang dalam kantor, padahal mereka tidak ikut aksi. Polisi masih mendalami keterangan ini dan menyelidiki keterlibatan oknum lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca penangkapan, kuasa hukum Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan mengajukan pra-peradilan atas kasus penangkapan kliennya Khairi Amri. Kuasa hukum menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan tersebut. Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI Kota Medan, Khairi Amri, dijemput petugas saat ikut dalam demonstrasi tolak Omnibus Law Jumat pekan lalu. Setelah sempat dibawa ke Mapolrestabes Medan, Khairi pun kini dipindah ke Mabes Polri Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga penangkapan Ketua KAMI Medan terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Kuasa hukum Khairi Amri menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan. Yang kita tuntut itu kan yang kita uji itu terkait dengan sah dan tidak sahnya penangkapan, sah dan tidak sahnya penahanan. Harapan kita kalau seandainya secara formal tidak sahnya penangkapan itu, maka tersangka itu wajib dilepaskan secara hukum. Dan menurut kita itu tidak? Menurut kita penangkapan itu tidak sah. Sementara Kapolda Sumatera Utara menegaskan penangkapan tersebut atas dugaan penghasutan dan tindak anarki. Sudah melakukan penindakan untuk orang-orang yang menyerukan ujaran kebencian, ajakan untuk melakukan anarki, ajakan untuk melakukan penjarahan. Kebetulan di dalam grup itu menamakan dirinya Grup KAMI Medan. Sedang pendalaman dan kita sudah melakukan penangkapan. Hingga saat ini tercatat 8 petinggi KAMI di 5 kota telah ditangkap dan diperiksa intensif oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, draft Undang-Undang Cipta Kerja sudah diserahkan DPR kepada Presiden Joko Widodo. Naskah diserahkan Sekjen DPR Republik Indonesia kepada perwakilan pemerintah di Kantor Sekretariat Negara Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyerahkan draft final RUU Cipta Kerja ke Presiden Rabu siang. Draft yang dikirimkan terdiri atas 812 halaman. 488 halaman merupakan isi undang-undang, sedangkan sisanya merupakan penjelasan. Draft telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR, RUU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik. Saya kira itu ya. Pemirsa, draft Omnibus Law berubah menjadi 812 halaman dari awalnya 1.000 lembar setelah diperbarui oleh DPR. Anggota DPR pun memastikan perubahan jumlah halaman tidak mengubah substansi undang-undang. Draft naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menuai pro dan kontra karena sejumlah versi beredar di publik. Mulai dari versi 905 halaman, bertambah menjadi 1052 halaman hingga menjadi 812 halaman. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menjawab kekisruhan daftar Omnibus Law pada Selasa kemarin. Ia mengatakan draft tersebut sedang dirapikan. Ia juga meminta jika ada pro kontra di masyarakat dapat diajukan melalui Mahkamah Konstitusi. Kami menyadari simpang siur dan pandangan yang berbeda ini,
tentu membuat suatu penafsiran dalam pasal. Dalam waktu 30 hari, Presiden akan mengeluarkan, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, mengeluarkan LBN, dan secara otomatis undang-undang ini berlaku. Dan bagi sahabat-sahabat dan masyarakat yang masih pro dan kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui mekanisme Mahkamah. Itu sudah melaunching. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Supratman Adi Aktas memastikan telah membaca seluruh Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh. Ia juga menyebut beberapa pasal dikembalikan ke Undang-Undang Tenaga Kerja sesuai kesepakatan Panja. Itu telah bekerja kami membaca satu persatu terhadap materi muatan yang diputuskan di rapat-rapat paripurna. Kemudian kami kembalikan kepada Kesekjenan sesuai dengan draft yang terakhir disampaikan oleh Pak Ajis. Diketahui Undang-Undang Cipta Kerja dibahas selama 6 bulan dan disahkan pada 5 Oktober lalu. Kini draft final telah diserahkan ke Presiden dan tinggal menanti penandatanganan dan penomoran undang-undang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, Prabowo menyayangkan aksi massa yang berujung ricuh saat demonstrasi penolakan. Berikut kita simak pernyataan Prabowo terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Banyak hoax di mana-mana, seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu, tapi beberapa, 11 kalau ya, ada 11 klaster. Ada penyederhanaan perizinan tanah. Betul. Ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan, nah ini. Kemudahan dan pelindungan UMKM sekarang. Jadi koperasi cukup kalau tidak salah 9 orang. Dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Jadi banyak sekali yang mau dirapihkan, disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Ya. Betul. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi. Betul. Dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang, si pengusaha pindah. Jangan, tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah. Sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria, yang ada di Mesir. Jadi ini dunia ini sudah semakin kecil. Modal itu cepat pindah. Nah ini yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan ya kan? Anarkis. Jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme, ya kan? Nah, kalau nanti yang dibakar sarana umum, itu kan dibangun dengan uang rakyat. Betul. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan.